Perkenalkan, nama lengkap Yohanes De Britondoa, nomor induk mahasiswa 2201191008. Mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu UKIM. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Pada hari ini berapa orang yang tidak masuk? 1 orang. Alasannya? Sakit. Oke. 1 orang saja. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah datang pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta 1 orang pimpin kita dalam doa. Diharapkan semuanya dalam sikap berdoa. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namamu kita kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Guru mau tanya dulu, apakah masih ingat atau tidak dengan materi kita di minggu yang lalu? Masih ingat? Materi kita minggu lalu tentang apa? Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pak Guru mau tanya dulu, bentuk kegiatan perwujudan di lingkungan sekolah seperti apa? Menaati Nilai Pancasila. kerja bakti. Ya? Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera. Ikut ambil. 1 orang lagi? Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Salah satu contoh berarti perwujudan nilai-nilai Pancasila berarti sesuatu yang harus kita taati, kita patuhi, yang mana semua aturan itu yang berlaku di lingkungan sekolah. Ada juga kalau di rumah pasti punya aturannya. Ya. Salah satunya berarti kita harus apa? Ya, mengikuti segala perintah dari orang tua. Dan pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita ya di KD 3.2. Coba perhatikan di halaman 31 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu perlu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang undang-undang? Undang-undang itu apa? Hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Hukum tertinggi. Atau sering juga disebut dengan apa? Hukum tertulis. Tertulis. Hukum tertulis. Atau sering juga disebut dengan konstitusi. Ya. Sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ya. Berdiri. Satu orang memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan, ayo. Silakan. dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulauku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu mensintesiskan isi
alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang menjadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Indikator pencapaian yang pertama itu menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menganalisis makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tujuannya yang pertama, melalui model pembelajaran Problem Based Learning dengan media PPT, siswa kelas 9 SMPS Katolik Berdikari Raja diharapkan mampu menguraikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan benar. Pada tujuan yang pertama berarti kita akan menguraikan ya makna dari alinea. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada berapa? Ada 4. Sebentar nanti akan kita uraikan. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran Problem Based Learning menggunakan LKPD siswa kelas 9 ya, SMPS Katolik Berdikari Raja diharapkan mampu menguraikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistematis. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Materinya nanti sebentar diperhatikan di buku siswa ya. Dilihat bagaimana makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, kita bisa menampilkan atau mencontohkan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira apa sih yang kita contohkan dari peraturan perundang-undangan itu? Penting tidak untuk diri saya? Ya. Penting dong? Ya. Oleh karena itu, nanti sebentar diperhatikan buku sisa. Kita bacakan secara bersama ya. Di situ ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Guru minta satu orang baca dulu. Pak Guru minta Gabriela, silakan. Yang lain tolong dengarkan ya isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih kepada Gabriela yang sudah membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti di dalam undang-undang itu berarti ada yang namanya pembuka, toh? Ya. Bagian-bagiannya yang disebut sebagai pembuka. Yang kedua, batang tubuh. Yang ketiga, isi. Dan yang keempat adalah bentuk. Undang-undang itu pernah kalian ketahui yang disebut dengan amandemen. Apa yang kamu ketahui tentang amandemen? Ya, amandemen itu adalah perubahan. Perubahan pertama di tahun berapa? Pada tahun berapa? 1999. Berarti setelah yang disebut dengan masa apa? Reformasi. Tahun yang kedua itu tahun 2000. Yang ketiga 2001 dan yang keempat itu tahun 2022. Itu perubahan undang-undang atau yang dikenal dengan amandemen. Nanti sebentar Pak Guru minta ya bentuk dalam kelompok dengan jumlah 5 orang ya per kelompok. Setelah itu Pak Guru akan membagikan lembar kerjanya. Di dalam lembar kerja itu ada 4 permasalahan. Yang pertama itu kita akan menguraikan bagaimana alinea dalam pembukaan undang-undang. Yang kedua, bagaimana makna dalam pokok-pokok pikiran. Yang ketiga itu menyusun laporan yang sistematis hasil telaah literatur makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat itu bagaimana sikap positif yang dapat ditampilkan dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti di sekolah, yang kedua di masyarakat, yang ketiga bangsa dan negara. Itulah yang harus kalian terapkan. Dan sebentar setelah mengerjakan itu langsung kita menyampaikan hasil diskusinya. Bisa toh? Bisa. Oke, hitungan yang ketiga semuanya sudah dalam kelompok. Silakan, 1. Oke. Nanti sebentar langsung dikerjakan di dalam LKPD ini ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. 3. Kelompok 4. Di situ tolong diperhatikan. Ada pernyataan yang harus diselesaikan. Di situ ada makna dari alinea pertama. Bagaimana? Ditanyakan. Waktu keburu berikan 10 menit sampai 15 menit untuk mengerjakan. Silakan.
Ada yang jelas boleh ditanya. Ayo. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silakan. Silakan. Kelompok 1 bagaimana ada yang Iya seperti itu. Bagaimana pernyataan dari makna alinea pertama itu bagaimana? Setelah itu lanjut sampai dengan makna alinea keempat. Setelah itu yang kedua tuh pokok-pokok pikiran. Contohnya itu bagaimana? Oke. Silakan. Sudah semua? Ayo, namanya diskusi, ayo adanya kerjasama ya, jangan mengharap teman saja yang kerja. Ayo. Kelompok 1 sudah semua? Belum ya? Maknanya itu bagaimana? Pernyataan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Makna alinea pertama. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Makna alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Makna alinea keempat memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, menjelaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasar atas kesatuan. Pokok pikiran kedua, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat
ditetapkan dalam Undang-Undang 1. Pokok pikiran keempat, 2. Pokok pikiran ketiga, 3. Pokok pikiran pertama, yang keempat pokok pikiran kedua. 4. Sikap positif yang dapat ditampilkan dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Di lingkungan keluarga, hidup rukun dengan saudara, menghargai orang yang lebih tua, membina persatuan dan kesatuan dalam keluarga. 2. Di lingkungan sekolah, ikut ambil bagian dalam upacara bendera, menaati peraturan sekolah, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 3. Di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, mengikuti pemilihan kepala desa, dan mengikuti ronda malam. 4. Lingkungan bangsa dan negara, ikut dalam pemilihan umum, membayar pajak, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, dari kelompok 4 memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke. Jelaskan pengertian dari merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya tadi jelas 1, berdaulat, adil, dan makmur. Silakan. Silakan, ayo. Terima kasih Olive sudah memberikan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Yang kedua, berdaulat. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Yang ketiga, adil. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negara. Yang keempat, makna makmur. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 4 menyatakan bahwa merdeka berarti kita bebas dari yang namanya Penjajahan. berdaulat ya. Berarti kita itu sederajat ya dengan negara-negara yang ada di dunia. Iya. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Contoh pewujudan nilai pokok pikiran ketuhanan dalam bidang sekolah. Sekian dan terima kasih. Contoh perwujudan. Pokok pikiran ketuhanan. Terima kasih Dinda sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Makna pokok pemikiran ketuhanan di lingkungan sekolah. Contohnya, berdoa sesuai ketentuan agama, menghargai agama orang lain, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Sekian dan terima kasih. Oke ya, contohnya kita itu menghargai ajaran agama orang lain ya. Ketika kita berdoa, kita harus melaksanakan ajarannya dengan baik gitu. Jangan sampai kita berdoa ada yang tertawa ya. Itu membuat orang tidak suka dengan cara atau perbuatan yang dilakukannya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Dari kami sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Dari kelompok 4, sekarang kita ada kelompok 1. Silakan untuk menyampaikan
menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan. Olive dan kawan-kawan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi. Silakan. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Makna alinea kedua. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga. Alinea ketiga adalah kenyataan kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Makna alinea keempat. Alinea keempat adalah pernyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran pertama atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menjelaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Pokok pikiran kedua atau pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menciptakan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu kuasa aktivitas sebab tujuan. Pokok pikiran ketiga atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan musyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat atau pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung misi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Laporan sistematis adalah pokok pikiran pertama atau persatuan, pokok pikiran kedua atau keadilan sosial, pokok pikiran ketiga atau kedaulatan rakyat, pokok pikiran keempat atau ketuhanan. Sikap positif yang dapat ditampilkan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu lingkungan keluarga, bekerja sama dalam berbagai hal, menghormati orang tua yang sedang berbicara, saling membantu, tidak memotong pembicaraan orang tua, mematuhi peraturan yang dibuat dalam rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, mengikuti cara berpikir
bertanya silakan. Dari kelompok 1 memberikan kesempatan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mau bertanya kepada kelompok 1. Perwujudan nilai-nilai pokok pemikiran adalah sosial dan keluarga. Perwujudan pokok pikiran keadilan sosial. Contohnya hidup rukun dalam saudara itu berarti peraturan rumah yang telah dibuat oleh Oke, dari kelompok menyampaikan hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, mengikuti segala kegiatan atau aturan yang dibuat oleh orang tua. Berarti aturan itu yang dibuat harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Berarti tanpa terkecuali, toh? Ya. Gitu. Itu merupakan contoh perwujudan di lingkungan keluarga. Silakan, ada lagi yang bertanya? Silakan kelompok 4. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami akan bertanya. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendakkan diadanya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini adalah Pernyataan maksudnya dari Undang-Undang Dasar itu bagaimana? Pertanyaannya saya maksud undang-undang dasar di sini yaitu pada tubuh pasal-pasal. Maksudnya yaitu adalah batas tubuh dan pasal-pasal ya? ya, Itu yang termuat dalam alinea keempat tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada ya, kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Silakan. sekian dan terima kasih saya dari kelompok satu. Tangan untuk kelompok. Silakan. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan hasil diskusi. Pada awal pelaporan hasil diskusi ini, saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator dan Linda sebagai pemateri. Pertama saya berikan kepada Linda untuk melakukan materi. Silakan. Makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea 1. Di dalam alinea 1, pembukaan UUD NKRI menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan sebagai hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Makna alinea kedua. Dalam alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Makna alinea ketiga. Pada alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diciptakan oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dari anugerah Tuhan. Susunan laporan yang sistematis berdasarkan pembukaan UUD 1945 NRI adalah pokok pikiran keempat, pokok pikiran ketiga, pokok pikiran ke-1, pokok pikiran kedua. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok yang mau bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan kelompok 1, 2, dan 4.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Jelaskan penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI. Sekian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditulis oleh Mr. Surowo. Sekian dan terima kasih. Ya, perhatikan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Undang-Undang Dasar yang disahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di situ yang pertama tuh hasil sidang PPKI itu yang pertama 1 mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu. Ada lagi yang bertanya? Ada. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Contoh perwujudan nilai-nilai pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan masyarakat. Kelompok 3. Contoh perwujudan pokok pikiran keempat ada di lingkungan masyarakat adalah 1. Gotong royong, 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti tentang lingkungan, 3. Menghargai orang yang berbeda agama, 4. Menghargai orang yang berkebutuhan. Ya, perwujudan di lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan gotong royong ya. Yang kedua mengikuti kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan di masyarakat. Dan yang ketiga itu memberikan bantuan kepada orang yang akan membutuhkan bantuan. Gitu. Itu salah satu contoh bentuk kegiatan yang harus kita lakukan di dalam bidang kehidupan di lingkungan masyarakat. Oke, itu saja. Sekian laporan dari kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Makna dari alinea bukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tadi makna alinea pertama berarti salah satunya pernyataan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa yang ada di dunia. Harus yang menjadi contoh ya, hak yang harus dimiliki oleh setiap negara. Dan juga makna alinea kedua bagaimana kira-kira? Kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Kemerdekaan itu sebagai cita-cita bangsa. Berarti sudah kita pelajari, ingat jangan lupa. Dapat guru simpulkan dari beberapa materi yang sudah kita diskusikan tadi, kita lihat bersama ya, dapat diambil kesimpulan bahwa makna pembukaan itu dalam alinea pertama di situ ya, itu yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka kejadian di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di situ makna alinea pertama itu merupakan ketangguhan dan motivasi yang kuat bangsa Indonesia ya dalam membela kebenaran dan keadilan. Itu makna dari alinea pertama. Alinea kedua itu pernyataannya itu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka. Merdeka berarti kita bebas ya. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu makna alinea kedua. Yang ketiga kita lihat di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kita tahu bersama ya, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan merupakan pemberian dari bangsa lain, melainkan melalui perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh saja, kamu di sekolah ya, nilai yang kamu peroleh melalui beberapa perjuangan ya. Ya harus belajar toh dalam menggapai sebuah cita-cita. Tidak mungkin dari bapak guru kasih gratis toh. Ya. Itu sama juga dengan perjuangan bangsa Indonesia. Di situ kemerdekaan dicapai melalui faktor material, tetapi juga karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup yang bebas. Semua perjuangan kita tuh pasti ada campur tangan dari Tuhan. Campur tangan dari Tuhan. Seperti ada pepatah mengatakan itu adalah apa? Orang yang berdoa dan harus seimbang toh? Ya. Sama juga perjuangan bangsa Indonesia dalam hal penjajahan. Alinea keempat yang menyatakan bahwa adanya fungsi sekaligus tujuan negara setelah merdeka, di situ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang bisa disampaikan, dan juga sikap positif yang bisa kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap kita salah satunya di lingkungan keluarga. Tadi bagaimana kira-kira kita kalau di lingkungan keluarga? Berarti harus bisa mengikuti semua perintah yang disampaikan oleh orang tua ya. Kalau di sekolah berarti harus menaati perintah dari bapak dan ibu. Dan juga kalau di lingkungan masyarakat berarti kegiatan-kegiatan yang harus dilibatkan oleh kita berarti harus ambil bagian tuh. Contohnya bekerja sama membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong ya. Gotong royong. Ketika orang sementara kerja kita harus memberikan bantuan. Jangan menonton ya. Itu merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan. Nanti semuanya kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal proses. Silakan. Kita lanjutkan dengan mengerjakan soal proses. Jangan lupa tuliskan namanya. Kelas hari tanggal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, nomor 4. Oke, guru minta 1 orang untuk mengumpulkan hasil kerja proses dan hasil kerja dan KPD tadi. Silakan, guru minta Rain kumpulkan. Silakan. Sebelum kita akhiri, guru akan bertanya,
bagaimana dengan materi pembelajaran yang sudah kita diskusikan dari tadi yang berkaitan dengan materi-materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok-pokok pikiran, dan yang ketiga adalah sikap positif yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana? Kalian bisa terapkan tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa ya. Aku minta satu orang untuk menyampaikannya. Silakan. Guru minta satu orang untuk menyampaikan. Silakan, Gabriela. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam pembelajaran tadi, saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini saya merasa senang dengan adanya pembelajaran hari ini yang bertema tentang peraturan perundang-undangan, di mana terdapat beberapa materi yang dapat membentuk saya dan teman-teman dalam menggali materi lebih dalam lagi, serta terdapat beberapa teman saya yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan disertai jawaban yang sangat antusias, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut terangkum dalam materi yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Dari pembelajaran hari ini juga membantu kami dalam memahami serta mencerna beberapa materi seperti beberapa makna pembukaan undang-undang yang dibagi lagi menjadi 4 bagian, serta pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang yang dapat dinyatakan sebagai pancaran nilai dari Pancasila, serta membantu kami dalam memahami beberapa materi lainnya. Pada kesempatan ini juga, saya berharap agar semua masyarakat dapat menunjukkan sikap-sikap sesuai pokok pikiran Undang-Undang Dasar, terlebih khususnya yang ada di dalam muhammad ini, agar mampu memberikan contoh teladan sikap positif. Hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Agus yang menyampaikan. Terus diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan yang kita lakukan di sekolah yaitu dengan belajar ya. Kalau di rumah biasanya kita biasakan dengan kegiatan-kegiatan seperti apa? Membantu orang tua. Begitupun juga di masyarakat ya. Banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan. Dan juga beberapa contoh atau sikap positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan memberikan tugas ya. Minggu depan nanti diperhatikan jika ada 3 itu tentang itu skema dalam pemilu. Bagaimana pelaksanaan pemilu yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Itu nanti diperhatikan di halaman 50. Untuk perjumpaan kita hari ini, Guru akhiri di sini ya.